Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Materi geografi kelas 11 KD4 tentang ketahanan pangan, bahan industri, dan energi terbarukan di Indonesia. Standar kompetensi, indikator pencapaian kompetensi, dan materi pembelajaran bisa dilihat. Untuk video kali ini kita akan mengkaji tentang pengertian ketahanan pangan dan potensi serta persebaran sumber daya pertanian di Indonesia. Kita awali dari pengertian ketahanan pangan. Apakah yang dimaksud dengan ketahanan pangan? Menurut FAO, ketahanan pangan adalah situasi di mana rumah tangga mempunyai akses baik fisik maupun ekonomi untuk memperoleh pangan bagi seluruh anggota keluarganya, di mana rumah tangga tidak beresiko mengalami kehilangan dua akses tersebut. Sementara menurut pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 96 tentang pangan, yang dimaksud dengan ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Unsur-unsur ketahanan pangan adalah yang pertama, berorientasi pada rumah tangga dan individu. Dua, dimensi waktu, artinya setiap saat pangan tersedia. Tiga, akses pangan terjangkau bagi rumah tangga dan individu. Empat, berorientasi pada pemenuhan gizi. Dan lima, ditujukan untuk hidup sehat dan produktif. Komponen utama ketahanan pangan, menurut WHO dan FAO, WHO menetapkan 3 ditambahi 1 oleh FAO sehingga ada 4. Yang pertama adalah ketersediaan pangan. Adalah kemampuan memiliki sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar. Yang kedua, akses pangan atau accessibility adalah kemampuan memiliki sumber daya secara ekonomi maupun fisik untuk mendapatkan bahan pangan bernutrisi. Yang ketiga, pemanfaatan pangan adalah kemampuan di dalam memanfaatkan bahan pangan dengan benar dan tepat secara proporsional. Dan yang keempat adalah kestabilan, yaitu kemampuan orang di dalam mendapatkan bahan pangan sepanjang waktu tertentu. Inilah 4 komponen utama di dalam ketahanan pangan. Ruang lingkup ketahanan pangan. Yang pertama adalah cukup, artinya cukup memenuhi kebutuhan atas gizi makanan, seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. 2, aman, artinya bebas dari berbagai pencemaran. 3, merata, diartikan pangan harus merata di seluruh tanah air. Yang keempat, terjangkau, mudah diperoleh dengan harga yang murah. Tujuan pembangunan ketahanan pangan. Yang pertama adalah untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan, sehingga dapat menjamin pasokan pangan untuk seluruh masyarakat. 2, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bagi petani. Kita lanjutkan dengan potensi dan persebaran sumber daya pertanian. Kita awali dari pengertian pertanian menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan atau peternakan dalam suatu agroekosistem. Jadi dalam pengertian luas, kegiatan pertanian itu mencakup 5 bidang, yaitu pertanian itu sendiri atau cocok tanam, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Ini adalah yang gambar pertama ini adalah kiri atas perkebunan, ini kehutanan, saya ambilkan dari hutan sengot. Kemudian perikanan, peternakan, dan cocok tanam atau pertanian dalam arti sempit yang maknanya adalah kegiatan bercocok tanam. Potensi pertanian di Indonesia. Ini adalah berbagai potensi pertanian yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah tanah di Indonesia sangat subur. Berbagai jenis tanaman ketika ditanam di Indonesia akan tumbuh subur sekali. Yang kedua, lahan sangat luas. Bahkan sebagian masih belum diolah. Dan ini menjadi potensi cadangan, ya seperti ini, lahan gambut bisa diolah menjadi lahan produktif. Yang ketiga, menyerap banyak tenaga kerja dan menjadi mata pencarian terbesar masyarakat Indonesia. Ada 35% yang menggantungkan pada sektor pertanian.
dan memberikan sumbangan sebesar 12,72% tahun 2019 berdasarkan data BPS pada pendapatan nasional atau GNP. Kemudian yang keempat, kemampuan bertani masyarakat Indonesia sudah cukup baik dan hingga sampai dibawa ke Suriname pada masa kolonial. Dan yang kelima adalah pangsa pasar yang besar, di mana penduduk Indonesia sendiri sudah cukup besar, bisa menjadi pangsa pasar bagi produk-produk pertanian dalam negeri. Lahan pertanian di Indonesia sangat luas, salah satunya adalah salah satu lahan sawah yang ada di Indonesia. Bisa jadi akan mengalami penyusutan karena perluasan kota, alih fungsi lahan, tapi bisa bertambah luas. Kenapa bisa meningkat lagi? Karena kita memiliki potensi lahan yang belum diolah, bisa masih menjadi lahan gambut atau lahan yang memang belum dikerjakan untuk pertanian, khususnya yang berada di luar Jawa. Dan untuk lahan sawah yang ditanami tanaman padi, menempatkan Indonesia menjadi negara ketiga di dunia terbesar sebagai produsen beras di bawah Cina dan India. Walaupun ya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri pada tahun 2019 kemarin masih harus impor karena masih ada selisih kekurangan kurang lebih 1 juta ton. Dan negara penghasil beras terbesar di dunia sekaligus pengkonsumsi beras terbesar adalah Cina, India, dan Indonesia. Potensi pertanian Indonesia yang sangat besar ternyata masih belum dioptimalkan dan masih tertinggal dibandingkan dengan negara Jepang, Thailand, Malaysia, dan sebagainya. Beberapa faktor penyebabnya antara lain pola pikir masyarakat yang masih malu atau tidak mau terjun di sektor pertanian, khususnya adalah para sarjana atau para akademis. Yang kedua, kapasitas produksi masih bersifat tradisional dan belum dibikin secara profesional. Pemerintah masih menggantungkan kebijakan pangan impor. Artinya ketika ada kekurangan produk di dalam negeri langsung impor. Tidak berupaya bagaimana meningkatkan produk di dalam negeri. Yang keempat, kurangnya usaha mendongkrak pangan nasional seperti menciptakan varietas unggul, metode budaya maupun penanganan hama. Yang kelima, kebijakan harga atau pricing policy khususnya beras belum diterapkan dan ini sangat merugikan petani karena ketika musim panen harga justru jatuh. Yang keenam, pemerintah kurang peduli terkait soal-soal teknis seperti irigasi, bibit maupun pupuk. Nah, oleh karena itu beberapa upaya ya untuk mengatasinya antara lain yang pertama adalah meningkatkan sumber daya manusia petani, yang kedua inovasi teknologi, yang ketiga menguatkan peran lembaga ekonomi, 4 pembangunan infrastruktur pertanian, 5 penyediaan bibit atau benih, pupuk dan lain-lain, yang keenam mengembangkan pertanian terpadu. Beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah seperti mendatangkan berbagai alat teknologi memang mengatasi di satu sisi tapi bahkan biasanya menjadi masalah di sisi lain ketika sumber daya manusianya belum siap. Nah, untuk menjaga ketahanan pangan, maka perlu adanya diversifikasi pangan lokal. Kenapa hal ini perlu dilakukan? Kita tidak bisa dan tidak boleh bergantung secara terus-menerus pada beras. Dan terbukti Indonesia itu adalah sebagai konsumsi beras terbesar di dunia. Perlu ketahanan pangan lokal itu dikembangkan adalah karena latar belakangnya. Yang pertama, Indonesia itu adalah negara tropis yang memiliki kekayaan biodiversitas agraris yang sangat tinggi. Yang kedua itu Indonesia masih sangat bergantung pada beras. Padahal 40 tahun yang lalu masyarakat Indonesia sudah terbiasa memakan makanan selain beras. Ini adalah bukti tingkat konsumsi beras per kapita dari BPS tahun 2017. Indonesia itu sangat tinggi, 114,6 kg per tahun per orang. Dan tertinggi ya jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Bahkan rata-rata dunia itu hanya 60 kg. Begitu tergantungnya masyarakat Indonesia akan beras. Sehingga pemerintah itu menggerakkan supaya penganekaragaman konsumsi sumber daya pangan lokal selain beras atau sebagai pengganti beras. Oleh karena itu ditempuh berbagai upaya mencari pangan lokal yang bisa menggantikan posisi nasi atau mendampingi nasi sebagai makan utama. Yang pertama adalah jagung. Apakah potensi yang dikandung oleh jagung? Jagung bisa menggantikan beras karena mengandung karbohidrat, vitamin, zat besi, fosfor, kalium, dan lain-lain.
Olahan jagung pun macam-macam, di samping nasi jagung bisa untuk popcorn, jagung serut dan sebagainya. Ini adalah tanaman jagung dan ini adalah nasi jagung, bisa nasi putih, nasi kuning dengan berbagai kemasan dan sajian. Produk-produk makanan jagung. Dan ini adalah persebaran jagung di provinsi di Indonesia terbesar ditempati oleh Jawa Timur, disusul Jawa Tengah dan Lampung. Bagaimanakah produksi jagung Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain di dunia? Ditempati oleh Amerika Serikat sebagai produsen jagung terbesar di dunia, Indonesia ternyata menempati peringkat ke-12. Yang kedua adalah ketela pohon atau singkong. Terdapat di seluruh Indonesia tanaman ini dan mengandung karbohidrat yang tinggi sehingga bisa dimungkinkan sebagai pendamping atau pengganti nasi. Olahannya berbagai macam, ada getuk, singkong keju, peyem, crispy, karamel, keripik, dan lain-lain. Ini adalah kebun singkong dan buah atau panen singkongnya, tanamannya adalah demikian. Dan produk-produk makanan singkong bisa disaksikan, ada tiwul atau nasi singkong, kemudian getuk, ini singkong keju, peyem, dan sebagainya. Dan inilah persebaran provinsi penghasil singkong terbesar Indonesia ditempati oleh Lampung, disusul Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan Indonesia adalah produsen singkong terbesar keempat di dunia, di bawah Nigeria, Thailand, dan Brasil. Yang ketiga, yang bisa menggantikan nasi adalah kentang. Kandungan karbohidrat yang sangat tinggi pada kentang, 90%, serat, protein, kalium, dan antioksidan, sangat dimungkinkan kentang bisa menggantikan nasi atau mendampingi nasi. Produk makanannya adalah mashed potato, kentang keju, kentang bakar, perkedel, dan lain sebagainya. Ini adalah kebun kentang dan ini buah dari kentang. Dan ini adalah berbagai makanan olahan yang bahan bakunya dari kentang. Ini adalah mashed potato, ini kentang bakar yang dikemas seperti burger, demikian juga ini. Dan ini adalah sayur-sayuran yang berasal dari kentang. Persebaran kentang di Indonesia nomor 1 adalah Jawa Timur di sekitar Pegunungan Bromo, Jawa Tengah di sekitar Pegunungan Dieng, dan Jawa Barat di sekitar Lembang dan Pangalengan. Dan negara penghasil kentang terbesar di dunia adalah Cina, India, Rusia, Ukraina, dan Amerika Serikat. Yang keempat adalah ubi jalar. Ini adalah ubi jalar dan persebaran ubi jalar di Indonesia ditempati oleh Jawa Barat, disusul Papua dan Jawa Timur. Kenapa ubi jalar berpotensi mendampingi atau bisa berfungsi sebagai pengganti nasi? Karena mengandung karbohidrat, lemak, protein, kalori, kalsium, dan fosfor. Olahannya pun beragam, bisa kue, getuk, klenyem, klepon, dan sebagainya. Ini tampilan dari kebun ubi jalar dan ini produknya ada yang berwarna putih, kuning, ungu ya, yang seperti ketela cilembu itu. Dan produk makanan dari ubi jalar antara lain adalah demikian. Negara penghasil ubi jalar terbesar adalah Nigeria, disusul Ghana, Pantai Gading, Benin, dan Ethiopia. Yang kelima adalah sagu. Sagu adalah makanan khas masyarakat Papua dan ini hanya ada di Indonesia yang bisa dikembangkan secara nasional karena mengandung karbohidrat sampai 94%. Protein, serat, kalsium, dan zat besi. Olahannya pun beragam. Bisa menjadi nasi sagu atau makanan pokok, pepeda, martabak sagu, lepek sagu, roti sagu, dan sebagainya. Persebaran sagu di Indonesia penghasil terbesarnya justru adalah Riau, disusul Papua dan Maluku. Dan Indonesia adalah penghasil sagu terbesar di dunia. Ini adalah tanaman sagu dan sagu sebenarnya adalah tanaman keras atau tanaman tahunan. Sagu untuk memanennya tidak boleh terlalu tua dan sebelum berbunga atau berbuah, tanaman itu harus dipotong-potong per batangnya, kemudian dibelah, diambil isinya yang bagian dalam, dijadikan tepung. Tepung inilah yang nantinya akan dijadikan berbagai olahan makanan yang berasal dari sagu. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Sudah semestinya masyarakat Indonesia kita tidak sepenuhnya bergantung pada beras. Berbagai makanan lokal yang sekarang dikemas secara modern bisa mengiringi, mendampingi, atau bahkan mengganti nasi sebagai makanan pokok kita. Belum lagi cemilan-cemilan yang dihasilkan dari produk-produk makanan lokal tadi yang justru sudah laku di berbagai negara di dunia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.